Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu Nabi SAW pernah nggak baca Quran di kuburan. Cari dalil, kalau ada silahkan kerjakan, kalau nggak ada jangan dikerjakan. Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan, dan yang ditemukan adalah Nabi SAW mendoakan dan memberikan salam kepada si mayit. Udah cukup, kita doain aja. Doain. Iza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jika di antara kalian atau salah satu kalian kecil Bapak Ibu, syirkul akbar, syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan membatalkan seluruh amal solehnya. Ini syirik besar, nggak boleh. Itu baca Quran. Kalau memang baca Quran itu di kuburan itu baik, kalau memang itu perbuatan baik, siapa yang pertama kali ngajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan juga akan memberikan tanggapan terhadap statement yang disampaikan oleh Ustadz Salafi yang berkaitan dengan syirkul akbar, yang diantaranya diorientasikan terhadap persoalan membaca Al-Quran di kuburan. Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu Nabi SAW pernah nggak baca Quran di kuburan. Cari dalil, kalau ada silahkan kerjakan, kalau nggak ada jangan dikerjakan. Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan, dan yang ditemukan adalah Nabi SAW mendoakan dan memberikan salam kepada si mayit. Udah cukup, kita doain aja. Doain. Kecil Bapak Ibu, syirkul akbar, syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan membatalkan seluruh amal solehnya. Ini syirik besar, nggak boleh. Itu baca Quran. Kalau memang baca Quran itu di kuburan itu baik, kalau memang itu perbuatan baik, siapa yang pertama kali ngajar? Persoalan ini saya tidak akan panjang lebar untuk memberikan pengantar, tapi ada dua redaksi yang disampaikan oleh para ulama dalam kitabnya. Yang pertama adalah merupakan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam kitab Mu'jamul Kabir karya Al-Imam At-Tabrani. Redaksinya sebagaimana berikut: Iza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jika di antara kalian atau salah satu kalian meninggal dunia, fala tahbisuhu, maka janganlah memperlambat. Kalau saya terjemahkan seperti itu. Wa asri'u bihi ila qabrihi, dan kemudian segera dipercepat untuk dimakamkan atau menuju ke kuburan. Wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarati fi qabrihi. Dan kemudian hendaklah dibacakan di samping kepala bi fatihatil kitab, dengan surah Fatihah atau pembuka Al-Quran, wa inda rijlaihi, dan kemudian di sisi kedua kaki bi khatimatil baqarah, dengan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Di mana? Fi qabrihi. Nah, ini fi qabrihi, di kuburannya. Kuburan siapa ya? Yang meninggal. Jadi seperti itu. Satu hadis yang tertera dalam Al-Mu'jamul Kabir karya dari Al-Imam At-Tabrani secara tegas menjawab terkait apa yang disampaikan Ustadz Salafi ketika menanyakan mana dalilnya. Bahkan dikatakan hal yang seperti itu syirkul akbar, merupakan kesyirikan, bahkan bisa kufur, bisa meleburkan semua amal kebaikannya. Ini sangat ekstrim sekali ya. Ini satu redaksi. Dan kemudian redaksi yang kedua yang tertera dalam kitab karya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya bacakan redaksinya. Wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti wa laysa fi dzalika du'aun muaqqatun. Saya senang toh andai kata dibacakan Al-Qur'an, dibacakan surah dari Al-Qur'an indal qabri, di sanding kuburan atau di tempat kuburan. Wa du'iya lil mayyiti wa laysa fi dzalika du'aun muaqqatun, dan kemudian ada doa
atau mayit tersebut didoakan. Walaisa fi dzalika du'aun muaqqatun, dan tidaklah dalam persoalan itu ada doa-doa yang diberikan waktu. Wa uhibbu ta'ziyata ahlil mayyiti, dan kemudian saya suka untuk tahziah terhadap keluarga mayat. Wajah al-asar fi ta'ziyatihim. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahwa beliau menyatakan, saya suka toh andai kata di kuburan itu dibacakan Al-Quran. Otomatis bukan hanya Al-Quran saja, zikir juga bisa. Dan kemudian ini bahasanya lau quri'ah, tidak spesifik kepada Al-Quran saja, zikir juga bisa, shalawat juga bisa. Wadu'iya lil mayit, dan kemudian didoakan kepada mayit. Ini prinsip yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, atau pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat tersebut saya suka. Secara tidak langsung mari kita pahami. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa saya suka untuk dibacakan Al-Quran di kuburan, berarti Imam Syafi'i mendukung penuh pekerjaan yang bisa menyebabkan kekufuran. Kan seperti itu. Kalau Anda menyatakan syirkul akbar itu diantaranya adalah baca Al-Quran di kuburan, berarti apa yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kita koneksikan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i menyukai sesuatu perkara atau sesuatu amaliyah yang melanggar, atau sesuatu yang bisa menyebabkan kufur atau musyrik, atau bisa menyebabkan syirik. Jadi Imam Syafi'i syirik dong kalau suka dengan baca Al-Quran di kuburan. Lah itu loh, dari kelompok atau dari ustadz yang sangat begitu ekstrim menyampaikan syirkul akbar, membaca kuburan. Padahal membaca Quran di kuburan, entah apa yang menjadi alasan, ya karena kalau saya amati alasannya ketika mereka mempersoalkan qiraah fil qabri atau membaca ayat Al-Quran di kuburan, mereka duga pekerjaan tersebut minta-minta, padahal tidak. Padahal tidak, membaca Al-Quran kemudian pahalanya untuk dihadiahkan kepada mayit, kan seperti itu. Jadi secara tegas Imam Syafi'i kufur dong, Imam Syafi'i musyrik dong, kalau memang beliau menyukai amaliyah yang memang menyebabkan kekufuran atau menyebabkan sesuatu yang bisa meleburkan amal-amal yang soleh, kan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat kedua redaksi ini sebagai payung hukum atau sebagai menjawab apa yang di statement para ustadz salafi, terkhusus kepada Ustadz Salafi ini yang menyatakan bahwa qiraatul Quran fil qabri itu syirkul akbar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.